Siapa yang kangen sama sahabat kami, para hewan yang super gemas? Wah, semuanya ya? Ternyata udah gak sabar ya buat ikutin kisah hewan-hewan di 911 GoGo. Tenang, pokoknya kita udah siapin banyak kisah seru buat kalian semua. Makanya tonton sampai akhir ya. Soalnya nanti kalian bisa ikutin kuis dari @langit RTV. Dan jangan lupa buat follow akun @911GoGoRTV-nya ya. Nah, kalau gitu sekarang kita simak kisah sahabat kami yang pertama yuk. Let's go! Google Friends, kenalin kucing sahabat kami yang putih bersih. Namanya Popo. Tuh, lihat deh. Popo nempel banget ya sama Mama Wilda. Tapi, lihat deh Google Friends. Mata Popo kenapa ya? Oke Google Friends, kenalin. Namanya Popo. Kucing jalanan juga yang kita rescue. Kita rescue tahun 2022 dari Peti Kemas Jakarta Utara ya, di Priuk. Kondisi Popo waktu itu matanya chlamydia. Kayak seperti tumor kedua matanya, dua-duanya. Dan dia hidup di jalanan dengan di pinggiran jalanan mobil besar. Jadi riskan banget, takut ketabrak. Jadi saat itu ada seseorang yang lapor ke kita bahwa ada kucing dengan kondisi mata yang ada benjolan seperti tumor. Lalu kita rescue dan kita bawa ke rumah lalu menjalani operasi. Ternyata Popo terkena penyakit chlamydia. Penyakit itu bikin mata Popo nggak bisa melihat. Udah tinggal di jalanan, sakit, nggak bisa melihat pula. Pasti Popo ketakutan banget ya waktu itu. Dia memang harus ada di ruangan khusus terlebih dahulu karena dia tidak bisa tercampur sama kucing-kucing yang lain. Karena kan dia lebih sensitif, karena nggak melihat. Jadi seperti kalau ada kucing lewat, dia takut itu akan membahayakan dirinya. Karena kondisinya yang tidak bisa melihat, Popo jadi berbeda sama kucing-kucing lainnya. Popo harus benar-benar berjuang untuk bertahan hidup dalam kegelapan. Nah, sekarang saatnya Popo harus melakukan kontrol di klinik dan ketemu Dokter Radian. Halo Kak Wilda. Halo Dok, aku sama Popo. Popon mau kontrol lagi ya. Kedua bola matanya sudah tidak ada. Jadi singkat cerita, kucing ini dulu awalnya kena penyakit chlamydia teman-teman. Jadi penyakit chlamydia itu penyakit bakterial, dia hanya menyerang kucing. Awal-awal kucing yang terserang biasanya ada gejala flu, terus sakit mata. Jika kita biarkan, jadi bola matanya itu bisa infeksi melanjut bahkan sampai keluar teman-teman. Nah sama yang terjadi pada kucing ini. Karena bola matanya dia sudah rusak, keluar, akhirnya dilakukan tindakan operasi pengangkatan bola mata. Cuma dia kurang beruntung, kedua bola matanya harus diamputasi. Tapi saya happy nih, sudah 1 tahun berjalan, ternyata kondisinya sehat ya Kak Wilda ya. Alhamdulillah sehat banget, gemuk, aktif. Wah, seneng deh lihat Popo kondisinya makin membaik.
Mama Wilda merawat Popo dengan penuh cinta soalnya. Untuk dia, Kak Wilda, saat ini adalah menstabilkan berat badan. Yang kedua, kebetulan kan rambutnya ini agak rontok Iya, ya. dia mengalami kerontokan ya, Dok. Ini Baik. kenapa ya, Dok, kira-kira? Kalau rontok seperti ini, kita lihat kan bentuk rontoknya dia agak rata nih. Kalau badan, meskipun badannya sebenarnya kelihatannya bersih. Ini di badan ada beberapa bekas luka garukan. Kemungkinan besar sempat kena kutu. Pernah lihat ada kutu? Kutu pasir yang putih-putih bukan? Bisa, itu Pasir juga ya, Dok? bisa. Oke. Kita berikan suplemen untuk membantu pemulihan kulit. Jadi Oke, saya suntik juga obat untuk merangsang kesehatan kulitnya juga ya. Oke, Dok. Jadi nggak cuma manusia yang perlu kolagen, nggak cuma manusia yang perlu vitamin buat kulit, kucing pun juga perlu. Karena bulu Popo mengalami kerontokan, Om dokter mau kasih kolagen untuk kulit Popo. Nah, sekarang kita suntik vitamin untuk kulitnya dia. Biar cepet sehat kembali. Ya maaf ya. Iya ada sakit, maaf. Maaf. Iya, waduh. Tuh, karena dia takut, karena dia nggak bisa lihat teman-teman. Jadinya Iya, dia dia- kaget kita suntik. Jarumnya sampai bengkok. Memang Kita ganti sensitif. dulu ya. Iya. Aduh, maunya Kita mau ganti mamanya. jarum yang baru dulu. Marah. Marah karena Gendong orang pun nggak mau. Karena dia buta nggak melihat, jadi dia tuh Betul. kayak Lebih was-was iya, ya. lebih was-was. karena posisi dia nggak bisa melihat, hanya mendengar dan merasakan suhu di sekitarnya. Dia kaget teman-teman waktu disuntik. Digendong pun iya dong. Betul, jadi ini harus kita ajak ngobrol dulu nih dedeknya nih. Biar dianya nggak kaget. Popo panik disuntik Om Dokter. Tenang ya Popo, Om Dokter mau obatin kamu. Kita suntik dulu biar sehat ya. digendong. Boleh digendong ya, tapi minta disuntik sebentar. Jangan kaget ya, ini agak perih sedikit ya. Maaf ya, di sini nanti nyuntiknya ya, di sini. Kamu jangan kaget ya, maaf. Ya pinter, maaf. Iya. Waduh, udah obatnya udah masuk. Ya dianya kaget teman-teman karena nggak ngeliat. Emang jangankan disuntik, ketemu orang digendong orang. Juga nggak mau nggak ya, mau. karena baunya berbeda. Iya, di kamar juga sama bapaknya nggak mau. Iya, jadi kalau teman-teman punya peliharaan kucing dengan kondisi tidak bisa melihat, baik bola matanya sudah diangkat atau buta, yang pertama teman-teman harus selalu perhatikan adalah dia tidak bisa mengenali secara visual ya. Jadi dia akan mengenali lingkungannya dari bau. Karena kucing itu paling peka adalah indera penciuman. Kayak gini nih, saya berdua sama Kak Wilda nih. Kucingnya dari tadi nyamperinnya Kak Wilda terus. Karena kucingnya sudah hafal dengan aromanya Kak Wilda. Popo terlalu sensitif ya, karena Popo nggak bisa melihat. Popo mengandalkan indera perasaannya. Nah, jadi teman-teman Go Friends, bagaimana sih cara kita mengetahui kucing kita sehat atau tidak? Khususnya terhindar dari penyakit klamidia, agar tidak kejadian seperti ini ya. Tipsnya yang pertama, teman-teman harus selalu memperhatikan kesehatan khususnya area kepala. Di mana itu? Mata. Matanya harus kondisinya sehat. Kucing-kucing yang kena klamidia, biasanya selaput mata akan bengkak. Setelah bengkak, produksi air mata akan meningkat. Diiringi dengan flu, jadi ingusan juga. Seringkali terjadi pada kitten. Jadi kitten itu istilah untuk kucing di bawah 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat kucingnya kok sakit mata, ada flu, segera bawa ke dokter hewan. Jangan menunggu kondisinya parah. Karena biasanya klamidia itu penularan antar kucing teman-teman. Jadi semisal ada satu yang sakit, mereka interaksi bareng bisa menularkan ke teman-temannya. Penularan antar kucing khususnya dari kucing sakit ke kucing yang sehat. Paling sering terjadi di musim hujan teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ketika sudah dibawa ke dokter hewan, dilakukan penanganan cepat, harapannya cepat sembuh. Jadi bola matanya nggak sampai parah. Dengerin Om Dokter ya Gogo Friends, supaya kucing peliharaannya terhindar dari penyakit klamidia, harus dijaga kesehatan dan kebersihannya.
Makasih ya Mama Wilda sudah menyelamatkan dan merawat Popo dengan penuh cinta.